Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Apakah kamu dari keluarga Huang? Suyi sedikit mengernyit, tetapi tidak terlihat panik. Pria tua berjubah hitam berkata tanpa ekspresi, karena Tuan Muda Su telah melihatnya, yang terbaik adalah berjalan bersama kami dengan jujur, itu akan baik untuk semua orang. Suyi berkata, mau kemana kamu? Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan kaku, Juxian Lou. Suyi tidak bisa tidak terkejut, di mana Huang Qianjun berniat jatuh, dan di mana dia harus bangun. Ayo pergi. Dia berbalik dan berjalan menuju menara Juxian. Pria tua berjubah hitam dan yang lainnya tinggal sebentar, tetapi mereka tidak berharap Suyi menjadi begitu sadar diri dan aktif, dan terlalu rapi. Awasi aku di jalan, jangan biarkan anak ini lolos. Pria tua berjubah hitam itu memberi perintah rahasia, dan kemudian membawa orang untuk mengikuti. Hal yang dia khawatirkan tidak terjadi, sikap Suyi santai dan santai di sepanjang jalan, dan dia tidak berniat melarikan diri sama sekali. Sampai mereka tiba di menara Juxian dan menyaksikan sosok Suyi memasukinya, lelaki tua berjubah hitam itu dan yang lainnya semua lega, tetapi mereka semua terkejut. Menantu keluarga Wen ini sangat berani. Saat itu 10 menit di tengah hari, yang seharusnya merupakan waktu terbaik untuk bisnis Juxian Lou, tetapi ketika Suyi masuk, dia menemukan bahwa itu kosong dan kosong. Hanya di belakang konter, berdiri seorang kenalan. Pemilik Juxian Lou, Yue Tianhe. Tuan Muda Su, kepala keluarga Huang mengadakan perjamuan di kamar pribadi kemarin, hanya menunggumu datang. Melihat Suyi muncul, Yue Tianhe tersenyum dan membuka mulutnya, samar-samar merasa bangga, seolah-olah dia sudah menduga apa yang akan terjadi nanti. Apakah kamu tidak takut menara Juxian ini akan dihancurkan nanti? Suyi berkata dengan santai. Ekspresi Yue Tianhe stagnan, dan kemudian dia tertawa, jangan khawatir, Tuan Muda Su, papan nama Juxian Lou saya sangat keras, dan orang biasa tidak dapat merusaknya sama sekali. Setelah jeda, dia berkata dengan simpatik, sebaliknya, ini Anda, Tuan Muda Su. Saya khawatir itu lebih buruk hari ini. Suyi juga tersenyum dan berkata, Bos Yue, Anda dapat menonton kesenangannya, tetapi jika ada kerugian di Juxian Lou hari ini, saya tidak akan membayar. Berbicara, dia berjalan lurus menuruni tangga ke lantai 2 restoran. Yue Tianhe mengerutkan kening, mengapa anak ini terlihat begitu percaya diri? Apakah dia punya kartu hall lain? Tapi Huang Yunchong yang akan membersihkannya hari ini. Patriark klan Huang, salah satu tokoh paling kuat di kota Guangling. Aku ingin melihat apakah kamu, menantu dari keluarga sastra, bisa benar-benar keluar dari Juxian Louku. Jalan bawah tanah Yue Tianhe. Kamar pribadi lantai 2. Pintunya terbuka, ketika Suyi tiba, sudah ada 3 orang yang duduk di dalam. Salah satunya adalah Huang Qianjun dengan jubah hitam, duduk di sebelah pria parubaya dengan jubah piton. Orang ini tinggi dan tinggi, dengan wajah sekeras batu. Di sisi lain, seorang pria berjubah hijau dengan pisau panjang di pinggangnya, sekitar 40 tahun, dengan kulit pucat, sedang bermain dengan belati perak di telapak tangannya. Belati yang tajam dan tajam itu berguling dan melompat di antara telapak tangan dan jari-jarinya, menyilaukan. Ketika sosok Suyi muncul, pria berjubah hijau itu menyipitkan mata sejenak, lalu tertawa mengejek, seolah mengejek, tetapi juga kecewa. Suyi, kamu akhirnya di sini. Mata Huang Qianjun dipenuhi dengan kebencian pahit, dan dia berbicara dengan dingin. Aku mengatakan kemarin bahwa aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Karena kamu telah memutuskan untuk melakukan ini, bagaimana mungkin aku tidak datang? Suyi berkata, dan sisiran masuk ke ruangan yang elegan. Dia duduk di kursi dengan santai, melirik pria parubaya berjubah piton dan pria berjubah hijau, dan tidak mengatakan apa-apa. Mungkin Suyi terlalu tenang, dan mangkau parubaya itu jelas sedikit terkejut. Segera, dia tiba-tiba menghela nafas dengan emosi, kepala pedang dari gerbang luar King He Sword Mansion benar-benar berani. Aku hanya bisa yakin sekarang bahwa rubah tua Yue Tianhe benar, tahun ini, semua orang di kota Guangling meremehkanmu.
Suaranya mellow, namun memiliki kekuatan tersendiri sebagai atasan. Su Yi mengulurkan tangan dan mengetuk meja makan yang kosong, dan berkata dengan santai, "Ini sudah siang, jika kamu ingin menyapaku, kamu dapat mengadakan jamuan makan terlebih dahulu, dan kita akan mengobrol sambil makan." Huang Qianjun tampak marah, apakah ini asteris benar-benar di sini untuk makan? Mang Pao setengah baya tertawa dan berkata, "Ketika masalah selesai, jika Anda masih memiliki nafsu makan, saya berjanji untuk membuat Anda kenyang." Setelah jeda, dia memperkenalkan dirinya, "Orang tua Huang Yuncong, saya mendengar bahwa Anda ada di sini kemarin dan memberi pelajaran kepada putra saya yang tidak kompeten. Untuk saat ini, tidak peduli siapa yang benar atau salah, putra saya akan dihukum. Jika Anda diganggu, orang tua itu harus berdiri, bagaimana menurutmu?" Su Yi mengangguk dengan santai dan berkata, "Itu normal untuk mengalahkan yang muda dan yang tua." Huang Yuncong mencondongkan tubuh ke depan, matanya tiba-tiba menjadi sangat tajam, menatap Su Yi dan berkata, "Saya dapat melihat bahwa Anda adalah orang yang cerdas, maka saya akan mengatakannya dengan lurus, jika masalah ini tidak diselesaikan, anak saya akan menjadi bahan tertawaan kota Guangling ini karena apa yang terjadi kemarin." Seorang pria yang bermartabat, tetapi dia begitu takut dia buang air kecil di selangkangannya, dan jika itu menyebar, itu tidak akan terdengar bagus. Huang Qianjun, yang berada di sebelahnya, tampak malu dan marah, dan matanya menjadi semakin kesal ketika dia melihat Su Yi. "Bagaimana Anda ingin memperbaiki ini?" Su Yi bertanya dengan santai. Huang Yuncong sangat kuat, jelas orang yang kuat di alam pengumpulan Qi, setiap gerakan dapat mengejutkan pikiran orang. Namun, aura ini sama sekali tidak memengaruhi pikiran Su Yi, dan dia bahkan ingin tertawa. Dengan paksa. "Itu tergantung pada siapa yang Anda hadapi." Reaksi acuh tak acuh Su Yi mengejutkan Huang Yuncong lagi. Dia berpikir sejenak, lalu tersenyum, "Permintaan maaf. Meminta maaf. Ya, berlututlah dari sini dan bersujud selangkah demi selangkah sampai kamu mencapai bagian luar menara Juxian." Huang Yuncong mengulurkan tangannya dan menunjuk ke tanah di luar kamar pribadi, suaranya lembut dan tersenyum, "Kau tahu harus cukup keras sehingga setiap kamar pribadi di lantai atas dan bawah menara Juxian dapat didengar di setiap kamar pribadi." Kamar. Huang Qianjun mau tidak mau menunjukkan senyum bahagia, matanya bersemangat. Seorang pria berjubah hijau yang tidak pernah berbicara tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Patriark, kamu sangat baik." Huang Yuncong semakin tersenyum dan berkata, "Kamu tidak mengerti, konflik antara orang muda tidak layak dilakukan terlalu keras. Bukankah itu kejam?" Huang Qianjun tidak bisa menahan napas, dan terkejut dengan pernyataannya sendiri. Huang Yuncong terus menatap Su Yi, dia melanjutkan. "Ketika Anda bersujud keluar Juxian Lou, berlutut di sana dan tampar diri Anda sendiri. Ingat, tamparan itu harus keras, dan Anda harus mendengarnya dengan jelas dari jarak 3 kaki." Berbicara tentang ini, dia mengetuk jarinya di atas meja, dan tersenyum santai, ketika orang-orang yang menonton bubar, ketika masalah ini selesai. Huang Qianjun tiba-tiba menjadi bersemangat dan menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. "Menurut pendapat saya, hukuman ini masih terlalu ringan. Namun, karena Patriark tidak ingin membuat masalah besar, biarlah, itu juga murah untuk anak ini." Pria berjubah hijau sedang bermain dengan belati, dan matanya yang panjang dan sipit memandang Su Yi seperti pisau. "Apakah kamu melakukannya sendiri, atau biarkan aku melakukannya untukmu?" Suaranya serak dan dingin, seperti ular berbisa yang memuntahkan surat, membuat orang merasa kedinginan. Huang Yuncong, Huang Qianjun dan putranya juga memandang Su Yi. Suasana di ruang pribadi juga menjadi tertekan saat ini. Melihat ekspresi Su Yi tidak menunjukkan gelombang sedikit pun, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saya masih berpikir bahwa Anda berani membunuh orang, saya tidak pernah memikirkannya. Saya hanya memainkan trik ini." Huang Qianjun tertegun sejenak dan hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Huang Yuncong sedikit mengernyit. Mata pria berjubah hijau itu membeku, dan dia tiba-tiba berdiri, memancarkan aura yang menakutkan, seolah-olah dia akan melakukannya secara langsung. Pada saat ini,
Langkah kaki berat buru-buru terdengar, diikuti oleh suara kasar. Saudara Huang, beri aku sedikit wajah dan biarkan Suyi pergi. Suara itu masih bergema, sosok yang kuat, seorang pria berjanggut perkasa telah datang ke kamar pribadi, matanya seterang kilat. Ni Beihu. Huang Yuncong mengerutkan kening dan mendengus dingin, saya sangat bingung, bagaimana mungkin komandan penjaga istana Tuan Kota Anda membantu menantu yang datang ke pintu. Ternyata dia, ayah Ni Teng. Suyi tiba-tiba merasakan hatinya, mengingat apa yang dikatakan Ni Teng ketika dia meninggalkan Menara Juxian kemarin, dia akan membalas budi ini. Jelas, Ni Teng pergi untuk meminta bantuan ayahnya setelah kembali ke rumah kemarin. Ini mungkin alasan mengapa Ni Beihu ada di sini saat ini. Benar saja, Ni Beihu berjalan ke kamar pribadi dan berkata dengan sungguh-sungguh, anjing itu diganggu oleh Ling Lang di sini kemarin. Berkat bantuan Suyi, bagaimana mungkin saya, Ni Beihu, tidak membalas budi ini? Huang Yuncong melirik Huang Qianjun di sampingnya. Huang Qianjun buru-buru berkata, ayah, aku baru saja menakuti Ni Teng kemarin, tapi aku tidak melakukan apa-apa, apalagi mempermalukannya. Kakak Ni, kamu juga mendengar bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan putramu. Huang Yuncong tampak acuh tak acuh dan suaranya menjadi dingin, sebaliknya, anak saya yang diganggu. Jika ini masalahnya, bagaimana anak saya bisa mengangkat kepalanya di kota Guangling di masa depan? Wajah Ni Beihu tenggelam saat dia hendak mengatakan sesuatu. Huang Yuncong menyela secara langsung, saudara Ni, jangan katakan lagi, jangan katakan itu kamu hari ini, bahkan jika kepala keluarga Wen Changjing, ada di sini, kamu tidak akan dapat menyimpan Suyi ini. Suaranya nyaring dan bertenaga. Wajah Ni Beihu menjadi jelek, dan dia datang ke pintu secara pribadi, tetapi ditolak seperti ini, yang membuat wajahnya sedikit tidak bisa menahan diri. Melihat ini, Suyi tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya secara diam-diam, dia tidak mengharapkan orang lain untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, Ni Beihu datang ke sini untuk membantunya, jadi dia tidak bisa hanya menontonnya. Tapi sebelum Suyi bisa bereaksi, langkah cepat terdengar dari tangga. Huang Yuncong mengerutkan alisnya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Juxian Lou adalah situs Yue Tianhe, saya pikir tidak akan ada yang mengganggunya. Tapi sekarang situasinya terjadi berulang kali, jadi bagaimana mungkin Huang Yuncong tidak kesal? Yang lain di ruangan elegan juga bingung, kali ini siapa yang kesini lagi? Segera, sesosok muncul di luar kamar pribadi. Setelah dia tiba, ketika dia melihat Suyi duduk di sana utuh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Di bawah tatapan terkejut, jubah Konfusianisme setengah baya bergegas maju dan membungkuk hormat kepada Suyi. Tuan Muda Su, apakah mereka menyakitimu? Suyi samar-samar merasa bahwa pihak lain itu akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia bertemu. Kau terlihat seperti aku terluka. Suyi menekan keraguannya dan bertanya sambil tersenyum. Melihat ini, jubah Konfusianisme setengah baya tampaknya akhirnya rileks, dan berkata berulang kali, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dan ketika dia berbalik untuk melihat orang lain yang hadir, wajahnya yang anggun dan santai penuh dengan keagungan yang dingin, dan berkata, Huang Yuncong, kamu sangat berani. Suaranya seperti guntur dan mengejutkan. Kulit Huang Yuncong sangat berubah ketika pria berjubah Konfusianisme muncul. Dia bangun dengan tergesa-gesa, dan tampak curiga, Kakak Fu, mengapa kamu di sini? Kota Tuan. Huang Qianjun juga kaget, bangun dengan panik, dan tampak bingung, kapan Suyi memiliki hubungan dengan pemilik kota. Pria berjubah hijau itu juga tampak panik, segera menyingkirkan belati di tangannya, menundukkan kepalanya dan berkata, saya telah melihat Tuan Fu. Pada saat yang sama, Ni Beihu juga buru-buru mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, saya telah melihat tuanmu. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada pria berjubah Konfusianisme. Fu San. Itu dia. Telah melakukan. Tiba-tiba, Suyi memikirkan kemungkinan. Dia tidak berbicara, hanya melihat. Jika saya tidak datang, bagaimana saya bisa melihat Anda Huang Yuncong begitu agung? Mata Fu San dingin, seperti raja yang marah dan mengintimidasi.
Dahi Huang Yuncong berkedut dengan urat biru, mencoba menenangkan dirinya. Dia tidak bisa memberikan wajah Ni Beihu, tapi dia harus takut pada Fusan, penguasa kota. Saudara Fu, saya telah menyelidiki latar belakang Sui. Ketika dia yang paling kuat di masa lalu, dia hanya kepala pedang dari pintu luar rumah pedang King He. Dan sekarang dia adalah menantu yang tidak dihargai dari keluarga Wen, yang tidak penting. Huang Yuncong memikirkannya dan berkata, saya benar-benar tidak tahu, dengan rasa hormat dari saudara Fu, mengapa Anda ingin membantunya maju. Inilah tepatnya yang ditanyakan oleh Huang Qianjun, pria berjubah hijau, dan Ni Beihu. Tidak penting. Mata Fusan penuh dengan ironi, dan dia berkata dengan kosong, demi mengenal Anda dan saya sebelumnya, sebaiknya saya memberitahu Anda bahwa sebelum datang ke Juxianlou, Kabupaten Lingyao ini Tuhan berkata bahwa jika ada satu rambut yang hilang dari Tuan Muda Su, biarkan aku, Fusan, memenggal kepalanya untuk dihukum. Berbicara seperti guntur. Semua orang menjadi pucat dan kaku. Kamu bilang dia adalah teman penguasa Lingyao. Huang Yuncong memandang Sui dengan tak percaya. Tuan Kabupaten Lingyao. Status seperti itu menakutkan. Hanya saja Sui, menantu keluarga Wen yang rendah hati, berteman dengan penguasa Lingyao. Ni Beihu dan pria berjubah hijau juga tampak seperti hidup, tercengang. Dengan identitas mereka, mereka secara alami tahu arti sebenarnya dari kata-kata Fusan. Di jantung Tuan Kabupaten Lingyao, kepala pemilik kota Fusan jauh lebih berharga daripada nyawa Sui. Huang Yuncong, hanya karena apa yang kamu lakukan sekarang, aku hampir kehilangan kepala seseorang. Fusan berkata dengan dingin. Huang Yuncong tidak bisa tenang lagi, dan dia berkeringat deras. Bahkan jika dia adalah patriark klan Huang, yang memanggil angin dan hujan di kota Guangling ini, dia harus takut pada Fusan 3 poin. Adapun Tuan Lingyao, itu adalah karakter mulia yang tidak dapat disinggung oleh seluruh keluarga Huang. Ayah, siapa penguasa Lingyao? Dia. Bisakah dia lebih baik dari pamanku? Huang Qianjun membuka mulutnya secara berkala, dan dia juga menyadari bahwa situasinya tidak benar, tetapi karena dia terlalu muda, dia tidak mengerti betapa kuatnya itu. Karena ayahnya yang memukulinya. Diam. Wajah Huang Yuncong pucat, matanya terbakar amarah. Jika pamanmu tahu tentang ini, aku khawatir dia akan segera menceraikan bibimu dan mengusirnya dari rumah, dan kemudian menarik garis yang jelas dengan keluarga Huangmu. Fusan mencibir. Bibi Huang Qianjun, juga dikenal sebagai saudara perempuan Huang Yuncong, adalah selir dari Qin Wenyuan, gubernur Kabupaten Yunhe. Qin Wenyuan, ini adalah pria besar di atas penguasa kota dari 19 kota di Kabupaten Yunhe. Karena hubungan antara keluarga Huang dan Qin Wenyuan, Fusan tidak akan berani menyinggung keluarga Huang. Tapi sekarang, itu berbeda. Huang Qianjun akhirnya menyadari keseriusan masalah ini, seluruh orang itu lamban di sana, kehilangan jiwanya, ingin berdiri, tetapi tampaknya telah kehilangan semua kekuatan dan tidak bisa berdiri. Dan saat ini, bagaimana mungkin Huang Yuncong peduli pada putranya? Dia menarik napas dalam-dalam, membungkuk dengan tajam, memberi hormat yang dalam kepada Sui, dan berkata dengan suara pahit. Huang memiliki mata tetapi tidak memiliki bola mata. Saya tidak tahu bahwa Tuan Su adalah teman penguasa Lingyao. Saya bingung, dan saya meminta Tuan Su untuk menebus kesalahan. Ruangan itu sunyi, semua orang terdiam, dan pikiran mereka kacau balau. Huang Yuncong, patriark klan Huang, orang kuat di kota Guangling, bahkan jika dia menghadapi Ni Beihu, komandan penjaga istana penguasa kota sebelumnya, dia tidak berani menunjukkan belas kasihan. Bahkan di hadapan Fusan, penguasa kota, dia hanya cemburu. Tapi sekarang, karena Tuan Kabupaten Lingyao, dia menundukkan kepalanya pada Sui. Ayah. Huang Qianjun tercengang, dan hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan yang tak terlukiskan. Dalam hatinya, ayahnya seperti gunung, menopang langit dan bumi. Tetapi ketika saya melihat ayah saya menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada menantu laki-laki seperti Sui, rasanya seperti gunung di hati saya runtuh. Tubuh pria berjubah hijau itu menjadi semakin tegang, dan wajahnya tidak menentu.
Melihat semua ini, Ni Beiyu menertawakan dirinya sendiri. Melihat situasi ini, mengapa Sui membutuhkan bantuan dari peran seperti itu? Sui mengangkat alisnya sedikit. Kepala keluarga Huang, yang sebelumnya arogan, sekarang menundukkan kepalanya dalam permintaan maaf yang tulus, yang membuatnya tidak mengerti bahwa Huang Yuncong tidak menundukkan kepalanya pada dirinya sendiri, tetapi kepada Tuan Kabupaten Lingyao. Tuan Muda Su, menurut Anda bagaimana ini harus diselesaikan? Fusan bertanya dengan lembut, ketika menghadapi Sui, penguasa kota Guangling selalu menjaga sikap hormat dan tidak berani diremehkan. Sui memandang Huang Qianjun dan berkata, ingat apa yang saya katakan di sini kemarin. Huang Qianjun tertegun pada awalnya, lalu wajahnya menjadi pucat, dan bibirnya bergetar, aku. Tidak menunggu dia melanjutkan, Sui melanjutkan, aku berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk membalas, tetapi selama kamu memilih untuk melakukan ini, kamu akan menanggung akibatnya. Tentu saja Huang Qianjun ingat kalimat ini, tapi dia tidak peduli sama sekali kemarin. Tapi sekarang mendengarkan kalimat ini, setiap kata seperti pisau dingin dan menggigit, menusuk ke dalam hatinya. Dia terkejut. Takut ekstrim, dia tidak bisa membantu tetapi melihat ayahnya Huang Yuncong. Huang Yuncong masih mempertahankan postur menundukkan kepalanya dan menundukkan kepalanya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak panik, dan menggertakkan giginya, Tuan Su, saya bersedia menanggung konsekuensi dari ini sendirian. Sui menggelengkan kepalanya, menatap Fusan lagi, dan berkata, saya dapat melihat bahwa Tuan Fu baru saja mengatakan begitu banyak, dan dia juga ingin Huang Yuncong dan putranya memahami manfaatnya dan mencegah mereka melakukan terlalu banyak tindakan, menyebabkan lebih banyak masalah. Ekspresi Fusan stagnan. Dia sengaja mengeluarkan, Tuan Kabupaten Lingyao, barusan, dan dia benar-benar memiliki pemikiran seperti ini. Bagaimanapun, Huang Yuncong adalah penguasa klan Huang. Begitu dia menyelesaikan sesuatu, dia, penguasa kota, juga akan mengalami beberapa kejutan dan pengaruh. Tapi Fusan tidak menyangka bahwa Sui melihat melalui pemikiran kecilnya sekilas. Menghentikan pikirannya, Fusan melihat lurus dan mengepalkan tinjunya dengan sungguh-sungguh, mata Tuan Muda Su seperti obor, dan pikiran Fu tidak dapat disembunyikan dari Anda. Namun, Fu berjanji kepada Anda bahwa ini masalahnya. Terserah Anda untuk melakukannya. Hadapi itu, dan Fu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Melihat bahwa penguasa kota telah membuat janji seperti itu, Huang Yuncong, Huang Qianjun, dan pria berjubah hijau mengubah ekspresi mereka lagi, dan hati mereka tenggelam ke dasar. Sui berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak pernah suka menggunakan kekuatan orang lain untuk menindas orang lain, belum lagi, Tuan Fu ada di sini untuk membantu saya tidak akan mempersulit Anda. Fusan menghela nafas lega. Melihat bahwa Sui sudah melihat pria berjubah hijau tidak jauh dari sana, dia tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak suka bermain dengan belati, keluarkan belatimu dan potong tanganmu sendiri. Sejak dia memasuki kamar pribadi, pria berjubah hijau telah bermain dengan pisau, kata-katanya yin dan yang, dan sikapnya sembrono. Sui tidak akan mengabaikan orang ini. Semua orang merasa kedinginan. Pria berjubah hijau bernama Huang Yin, pemimpin penjaga klan Huang. Sebuah alam yang menggerakkan darah ada dalam kesempurnaan yang luar biasa. Dia ditempatkan di kota Guangling dan dapat dianggap sebagai prajurit tingkat atas. Jika salah satu tangannya dicabut, itu akan sangat mempengaruhi latihan seni bela dirinya. Bisakah aku menebus kesalahan dengan cara lain? Wajah Huang Yin sangat berubah dan dia sangat gugup. Sui tidak berbicara, tetapi tersenyum padanya. Fusan menatap Huang Yuncong dengan mata dingin. Tekanan tak kasat mata membuat Huang Yuncong merasa sesak di dadanya, dan akhirnya berkata dengan wajah jelek, Huang Yin, lakukan. Wajah Huang Yin pucat, matanya kosong, dan dia akhirnya mengeluarkan belati yang tersembunyi, menghadap tangan kanannya, dan membantingnya. Tangan kanan jatuh ke tanah, darah mengalir seperti air terjun. Pipi Huang Yin berkedut kesakitan, dan kepalanya berkeringat. Sui kemudian mengangguk, mengalihkan pandangannya, memandang Huang Yuncong, baru saja, Anda meminta saya untuk bersujud selangkah demi selangkah,
dari sini berlutut keluar Juxianlou, menurut Anda, masalah ini bagaimana menyelesaikannya? Murid Huang Yuncong menyusut tiba-tiba. Melihat Huang Qianjun lagi, wajahnya sudah ketakutan. Fusan dan Ni Beiyu saling memandang, ekspresi mereka tidak bisa tidak menunjukkan belas kasihan, ini disebut menembak kaki sendiri. Jika Huang Yuncong bersujud dari sini keluar Juxianlou hari ini, maka dia akan hancur, dan dia tidak akan pernah melihat ke atas lagi dalam hidup ini. Ayah, aku akan bersujud, aku akan bersujud. Tiba-tiba, Huang Qianjun menjerit kesakitan, berbaring di tanah, meraih tanah dengan kepalanya. Ledakan. Lantai kayu bergetar hebat, dan suara koutau terdengar nyaring seperti genderang. Kepala Huang Qianjun pecah. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.